Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Ketua kelas Yanuar untuk memimpin doa. Silahkan. Baik, yuk teman-teman kita berdoa dulu. Jika berdoa, angkat tangan, tundukkan kepala, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Ilma warzuqni ilma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan doa tadi, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan. Amin. Amin. Sebelum pembelajaran Bu Guru mulai, Bu Guru mau mengabsen dulu tentang kehadiran anak-anak semuanya. 1, Asri Nurdiana hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah. 5, Siti Rohmah. Ada, Bu. Ada. Alhamdulillah hadir. 15, Wiono. Ya, hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua komplit kelas ini. Nah, nanti ketika Bu Guru mau bertanya, bagaimana kabar hari ini? Silakan nanti dijawab, Alhamdulillah sambil mengepalkan tangan, Alhamdulillah seperti ini. Aku bisa, harus bisa, pasti bisa. Itu ya, paham? Paham, Bu. Ya, Ya, Bu. paham Bu. Baik, yuk. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Bisa, Bisa. harus bisa, pasti Bisa. ya. Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dulu dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Setelah hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar Berjajar pulau-pulau untuk menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Berjanji padamu menjunjung tinggi tanah airku. Kemudian, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita mengingat materi pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Sholat wajib, Bu. Oh ya, kita membahas tentang sholat wajib. Masih ingat sholat wajib itu ada berapa? 5. Masih, Bu, 5. Ada berapa? 5. Apa saja? Subuh, Islam. asar, Zuhur, maghrib, Maghrib. Alhamdulillah. Masih ingat semuanya. Karena anak-anak sudah mengingat semuanya, maka kita lanjutkan pembelajaran pada pertemuan kali ini mengenai tentang surat Al-Ma'un. Diharapkan setelah pembelajaran hari ini, anak-anak dapat memahami kandungan surat Al-Ma'un dan meneladani perilaku terpuji berdasarkan surat Al-Ma'un. Tapi sebelum itu, Bu Guru mau bertanya dulu. Apakah anak-anak pernah mendengar kata anak yatim? Iya, Bu, pernah. Nah, Di mana pernah mendengar kata anak yatim? pelajaran bahasa Indonesia. Oh iya, pelajaran bahasa Indonesia. Ada yang tahu tidak ya kenapa kok ada orang yang disebut dengan anak yatim? Nggak punya orang tua, Bu. Oh iya, nggak punya orang tua, benar sekali. Nah, di antara anak-anak ternyata ada yang sudah memahami dan ada yang belum memahami. Maka dari itu, kita akan mempelajari surat Al-Ma'un ini beserta kandungannya. Karena pada pembelajaran kali ini kita juga akan mempelajari cara memperlakukan anak yatim bagaimana.
Untuk itu, Bu Guru mau meminta anak-anak untuk membaca dulu surat Al-Maun. Mari kita baca bersama-sama, dimulai setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Yukadzibu Dzalikalladzii biddin yad'ul yatim. wala Ala ta'amil miskin. miskin. Wailul lil muslimin. Alladzina Shadaqallahul Alhamdulillah kita sudah membaca surat Al-Maun bersama-sama. Agar anak-anak bisa memahami apa sih kandungan dari surat Al-Maun ini, Bu Guru sudah membagi anak-anak ke dalam 3 kelompok. Jadi ada kelompok 1 terdiri dari Triwahyuni, Asri Nurdiana, Ahmad Habib, Sugianti, dan Ahmad Syifa. Kelompok 2 terdiri Yulivia, Ahmad Joko, Umi Solihah, Yusuf Arifin, dan Wiono. Kelompok 3 terdiri dari Ahmad Sodri, Yanwar Eko, Triatmi, Siti Rohmah, dan Ahmad Fauzan. Nah, tugasnya apa? Dikelompokkan dalam 3 kelompok ini. Guru memberi tugas kepada anak-anak untuk mengurutkan ayat-ayat yang sudah guru berikan ini. Kemudian silahkan cari kandungan ayatnya dan perilaku yang meneladani ayat tersebut. Bu Guru memberi waktu 30 menit. Cukup ya? Cukup, Bu. Nah, silahkan Insyaallah. mencari materinya, boleh di YouTube, boleh di internet, boleh di buku, boleh. Kemudian kalau nanti sudah selesai, silahkan salah satu dari anggota kelompok untuk perwakilan presentasi. Itu ya. Ya, Bu. Ibu. Oke, waktu habis. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Bu. Ya. Hasil diskusi kelompok 1, urutan ayat pertama berbunyi ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Untuk kandungan ayat pertama ini menjelaskan adanya pertanyaan siapakah yang dikatakan pendusta agama. Kemudian perilaku yang meneladani dengan cara bertanya ketika belum memahami materi. Ayat yang kedua bunyinya fadzalikalladzi yad'ul yatim. Kandungan dari ayat ini adalah menjelaskan orang yang mendustakan agama adalah menolak dan membentak anak yatim. Perilaku meneladani ayat yang kedua ini dengan cara menyayangi anak yatim. Ya, terima kasih. Presentasi dari kelompok 1. Lanjut presentasi dari kelompok 2. Ya, sudah selesai. Silahkan lanjutkan presentasi kelompok 3. Alhamdulillah sudah selesai semua. Kita sudah mendengarkan presentasi dari ketiga kelompok tadi. Kemudian sekarang Bu Guru akan menguatkan materi dengan menjelaskan kandungan dari surat Al-Maun. Kandungan dari surat Al-Maun, kita mulai dulu dari penjelasan surat Al-Maun sendiri. Surat Al-Maun ini adalah surat yang ke-107 dalam Al-Quran, yang terdiri dari 7 ayat. Kemudian surat ini diturunkan di kota Mekah sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Sedangkan Al-Maun sendiri memiliki arti barang-barang yang berguna. Kemudian surat Al-Maun ini berisi tentang orang-orang yang dikatakan sebagai pendusta agama. Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua adalah tidak mau memberi makan kepada orang yang miskin. Kemudian yang ketiga adalah orang yang celaka dalam salat. Maksudnya celaka itu bagaimana? Orang yang lalai dalam salatnya, tidak tepat waktu dalam salat, kemudian ketika salat itu tidak khusyuk, hanya melakukan gerakannya saja tanpa menghayati bacaannya. Oke.
Dari pembelajaran yang sudah dilakukan bersama, diskusi dan penguatan materi dari Bu Guru ini, adakah yang mau menyimpulkan materi? Saya Bu. Ya, silahkan. Ya, yaitu tentang ciri-ciri seorang pendusta agama. 1, menghardik anak yatim. Ya. 2, tidak mengajak sesama orang membantu orang miskin. 3, lalai dalam mengerjakan sholat. 4, bersikap ria atau pamer dalam beramal. 5, tidak meminjamkan barang-barang berguna kepada orang lain yang membutuhkan. Itu Bu kesimpulannya dari saya. Ya, terima kasih Wiono atas pemberian kesimpulannya. Nah, sebelum Bu Guru mau mengakhiri pembelajaran kali ini, Bu Guru mau bertanya dulu. Tadi anak-anak sudah belajar tentang surat Al-Maun ya? Nah, surat Ya, Bu. Al-Maun Iya, Bu. tadi, anak-anak masih ingat? Al-Maun tadi adalah surat keberapa dalam Al-Quran? 107 kalau nggak salah. 107. Oh iya, Oh iya, Bu. 107. Dari pembelajaran ini, anak-anak sudah mulai menghafal ya surat Al-Maun ya? Nggih, Bu. Dikit-dikit, Bu. Alhamdulillah. Lumayan, Bu. Ya, ditambahi hafalannya karena menghafal Al-Quran ini manfaatnya sangat banyak. Salah satunya kita mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Bu, tanya Alhamdulillah. boleh? Bagaimana? Tanya boleh, Bu? Ya, silahkan bertanya. Ya, sedikit ya, Bu. Ini menjadi ganjal saya nih, Bu. Tadi kan menghardik anak yatim ya, Bu. Itu termasuk pendusta agama ya. Ya, Tapi di tempat saya tuh kok kebanyakan anak-anak yatim tuh kok bandel nakal-nakal ya, Bu. ya, Bu Guru jawab ya. Karena Iya, pada Bu. dasarnya anak-anak yatim itu kan dia kan tidak punya ayah, maka dia akan kekurangan kasih Kurang sayang kasih dari sayang ya, Bu. orang tua. Nah, karena kekurangan kasih sayang dari orang tua, biasanya anak itu akan cenderung meminta perhatian dari orang lain di sekitarnya. Salah satu caranya adalah berbuat nakal seperti itu akan diperhatikan oleh orang sekitarnya. Berarti Ada yang diamkan mau aja, Bu. bertanya lagi? Bagaimana? Diamkan saja ya, Bu. Oh, kalau ada yang seperti itu dinasehati. Karena kalau tidak dinasehati, kemungkinan akan bertambah nakal. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi. Alhamdulillah berarti anak-anak sudah paham semuanya. Insya Allah. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebagai evaluasi, Bu Guru sudah mengirimkan link Google Form ke grup WA. Silahkan anak-anak untuk mengerjakan soal yang ada di Google Form tersebut, kemudian dikirimkan ke Bu Guru. Jangan lupa dikerjakan sebelum jam 8 malam, karena mulai jam 8 malam akan dinilai oleh Bu Guru. Ya, Bu. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, maka kita tutup dulu dengan berdoa membaca surat Al-Asr. Silahkan Ketua Kelas Yanwar untuk memimpin doa. Ya, saya saja, Bu. Oke, monggo Syifa. Marilah kawan-kawan kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan bacaan doa Al-Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw walhamdulillahi rabbil alamin. Siap, gerak, doa selesai. Ya, terima kasih. Sekian dari Bu Guru. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.